Apakah udah selesai Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bu. Ada yang belum selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nilainya gimana? Bu. Ada dilihat nggak nilainya? Alhamdulillah naik, Bu. Alhamdulillah. Naiknya jadi berapa Bu Riris? 100? Enggak, Bu. Naik pas-pasan, Bu. 88, Bu. Ada yang di bawah 70 nggak Bapak Ibu sekalian? 76 saya, Bu. 76 ya. Ada yang di bawahnya? Sebentar saya lihat minimal. Sebentar. Apakah sudah masuk semua Bapak Ibu sekalian? Kita supaya nggak terlalu sore ya. Karena Bapak Ibu sekalian kan mau weekend. Mau packing, Bu. Oh iya, post-test ini minimal 75 ya. Jadi Pak Anton pas-pasan. Lebih dikit. Kalau yang di bawah 75 ada nggak Bapak Ibu sekalian? Oke, di sini masih berapa orang ya? ...25 orang. Mungkin yang belum masuk silakan bisa dihubungi Bapak Ibu sekalian ya. Kita sebentar aja untuk penjelasan praktek lapangan. Oke, atau sambil berproses ya. Nanti mungkin bisa di-share untuk materinya. Praktek lapangan. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian hari Senin sampai dengan hari Kamis kan akan PKL ya ke puskesmas, kemudian ke rumah sakit. Nah ini ya. Jadi pada hari pertama kita akan ke puskesmas ya. Bapak Ibu sekalian, ini nanti 5 jam kita pembelajarannya totalnya. Jadi di puskesmas sampai pukul 12 siang, kemudian kembali ke hotel, kemudian istirahat 1 jam, terus lanjut lagi untuk diskusi ya, sampai pukul 14. Kemudian hari kedua juga sama ya Bapak Ibu sekalian ya, kita ke puskesmas sampai pukul 12, jam 8 sampai pukul 12 ya. Jadi mungkin kita bisa pukul 7.45 OTW ya. Kemudian pembelajaran di kelasnya, diskusi, nanti paparan sampai pukul 15. Hari ketiga juga sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini kita di puskesmas sampai pukul 12, kemudian balik ke hotel. Nah ini mungkin yang sedikit ditukar ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita seharusnya ke rumah sakitnya kan hari Kamis ya, hari Kamis, tetapi karena pengalaman yang kemarin itu cukup riwah ya, cukup kita harus ke rumah sakitnya pukul 9, kemudian kita kayaknya persiapan Bapak Ibu sekalian pulang check out seperti itu. Jadi nanti hari Rabunya kita pukul 13 kita ke puskesmas ya. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing 15 orang. Ke rumah sakit ya, tukeran 1,5 jam.
dari jam 1 sampai dengan setengah 3, kemudian setengah 3 sampai pukul 4 ya. Nah, itu nanti sisanya yang tinggal di hotel nanti membuat mineral mix ya dengan fasilitator gizi seperti itu. Jadi untuk hari keempat ini semuanya full pembelajarannya nanti di dalam kelas ya untuk paparan, kemudian diskusi hasil seperti itu. Nah, ini nanti ya Bapak Ibu sekalian, ini praktek lapangan di Puskesmas hari pertama sampai hari ketiga. Nah, ini tujuannya adalah setelah melaksanakan praktek, nanti peserta mampu yang pertama adalah melakukan penilaian dan klasifikasi ya. Kemudian tindakan dan pengobatan, pelayanan tindak lanjut ya, ini untuk balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun. Nah, yang keempat adalah penilaian dan klasifikasi ya. Kemudian yang kelima, tindakan dan pengobatan. Keenam, pelayanan tindak lanjut. Nah, ini untuk bayi muda umur kurang dari 2 bulan. Nah, kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian melakukan pengisian pelaporan kasus balita gizi buruk rawat jalan atau inap di Puskesmas ya melalui aplikasi Pelita Kesmas dalam sistem SIGIZI terpadu. Kemudian yang kedelapan melakukan monitoring tata laksana MTBS dengan melakukan pengisian lembar pemantauan pengisian formulir pencatatan MTBS. Lanjut ya, jadi pelaksanaan praktik di lapangan di Puskesmas ini nanti Bapak Ibu sekalian setiap hari selama 3 hari ya. Jadi nanti teman-teman sekalian melakukan pemeriksaan ya balita sakit dan bayi muda yang datang dengan kunjungan pertama ataupun kunjungan ulang ya. Pokoknya yang sesuai kriteria umurnya 0 sampai 2 bulan, kemudian 2 bulan sampai 5 tahun, semuanya kita periksa seperti itu. Nah, kemudian masing-masing peserta harus membawa dan menggunakan buku bagan MTBS ya, serta formulir pencatatan yang sesuai ketika memeriksa balita sakit maupun bayi muda. Nah, untuk formulirnya nanti kan akan kami sediakan ya, teman-teman sekalian. Nah, untuk bagan MTBS-nya kalau memang sudah ngeprint, silakan bisa dibawa dulu ya, teman-teman sekalian ya. Karena memang sudah kami pesan, cuma kita masih belum memastikan apakah selesainya bisa di hari Senin atau nanti hari Kamis seperti itu ya, karena untuk kita memesannya cukup lumayan ya di Sampit, jadi mungkin perlu waktu. Jadi teman-teman silakan bisa membawa yang sudah di print gitu. Kemudian jumlah peserta di setiap puskesmas ini diusahakan tidak lebih dari 6 orang ya, didampingi oleh 2 pembimbing lapangan yang sudah diberi pembekalan selanjutnya ya. Jadi nanti kami yang akan melakukan pendampingan ya ke Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita nanti akan datang ke 5 puskesmas. Nah, ini untuk hari 1, 2, dan 3 nanti ini ya sebelum melakukan pemeriksaan balita, cek ketersediaan semua bahan dan alat medis yang dibutuhkan ya. Jadi silakan teman-teman sekalian mungkin bisa membawa stetoskopnya di rumah, maksudnya dari rumah untuk dokternya, kemudian bisa membawa pulse oximeter ya untuk untuk memeriksa saturasi oksigen seperti itu. Kemudian bisa membawa meteran gitu ya, meteran boleh nanti. Kalau misalnya ada Lila bisa membawa ya, nanti mungkin kami sediakan juga seperti itu. Nah, kemudian peserta menunggu sampai pembimbing memberikan pasien ya, untuk kemudian diperiksa secara mandiri ya. Nanti akan kita tunggu bersama untuk pasiennya. Kemudian setelah menerima pasien, peserta melakukan penilaian, klasifikasi, tindakan, dan pengobatan termasuk konseling bagi ibu dengan menggunakan alat bantu formulir pencatatan yang sudah sesuai umur anak dan buku bagan MTBS. Jadi nanti silakan sesuai dengan kompetensi masing-masing ya. Kalau yang gizinya mungkin dari biodata, kemudian mengukur panjang badan, tinggi badan, seperti itu ya. Kemudian berat badan, kemudian untuk di MTBS-nya nanti mungkin di gizinya memeriksa itu ya pemantauan pertumbuhan ya. Pemantauan pertumbuhan, kemudian anemia ya, itu untuk gizinya. Kemudian melakukan penilaian pemberian makan ya. Nanti kita bagi. Jadi yang gizinya khusus sesuai dengan kompetensi ya. Jadi nggak ngerjakan semuanya seperti itu. Nah, kemudian ini ya,
sementara peserta memeriksa pasien, jika ditemukan tanda atau gejala yang jarang dijumpai seperti stridor, kemudian tarikan dinding dada ke dalam, ruam campak, mata cekung, anak haus dan minum dengan lahap atau lainnya, maka silakan beritahukan kami ya nanti sebagai pembimbing gitu. Nah, kemudian pembimbing akan mengamati langsung ya pada saat peserta memeriksa pasien, kemudian mencatat hasil pengamatannya dan menilai setiap peserta dalam logbook masing-masing peserta ya. Jadi nanti teman-teman sekalian pada saat teman-teman sekalian melakukan penilaian, pemeriksaan gitu ya, nanti akan kami nilai udah benar nggak misalnya mengukur nafas. Nah, itu menghitung nafas apakah sudah benar menggunakan mungkin stopwatch gitu ya, atau mungkin menggunakan jam tangan yang ada detiknya seperti itu ya. Misalnya mengukur berat badan. Nah, itu apakah sudah benar kalau misalnya anaknya pakai pampers atau pakai sepatu udah dibuka apa belum gitu. Ya. Jadi jika sudah selesai memeriksa pasien, beritahu pembimbing sebelum pasien mengambil obat atau dipulangkan ya. Jadi pembimbing akan mengecek dengan cara memeriksa kembali dengan cara sebentar ya, mana tadi? Memeriksa kembali pasien jika perlu dan memastikan pemberian obat sesuai dengan kondisi anak sehingga anak tidak dirugikan ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai dengan kasus pertama, peserta akan melanjutkan pemeriksaan untuk kasus berikutnya ya. Demikian seterusnya sampai habis waktu yang disediakan untuk praktek yaitu pukul 12. Nah, ini nanti hari ke 1, 2, 3 pukul 13 sampai 14 nanti peserta menyampaikan hasil pemeriksaan pasien masing-masing ya dan berdiskusi dengan pembimbing ya. Kemudian pembimbing melakukan umpan balik hasil pengamatan. Nah, nanti untuk hari keduanya pukul 14 sampai 15 peserta mempraktekkan ya pengisian pelaporan kasus balita gizi buruk, rawat jalan atau kasus rawat inap di puskesmas melalui aplikasi Pelita Kesmas ya dalam si gizi terpadu ya. Jadi nanti fasilitator gizi yang akan memimpin untuk sesi ini. Nah, kemudian hari ketiga ini kan itu ya Bapak Ibu sekalian ya, kita kan bertukar jadwal ya yang harusnya hari ketiga ini nanti ke mana namanya jam 14 sampai 15 kita di kelas tetapi ditukar ya, jadi nanti ke rumah sakitnya nanti pada hari ketiga ya. Kemudian ini nanti untuk hari Kamisnya peserta mempraktekkan pengisian lembar pemantauan pengisian formulir pencatatan dari hasil pengamatan terhadap 2 lembar formulir pencatatan balita sakit dan 2 lembar formulir pencatatan bayi muda yang sudah terisi. Jadi teman-teman sekalian akan melakukan pengamatan tidak langsung seperti itu. Nah, ini untuk di rumah sakit ya. Nah, ini tujuannya, jadi setelah melaksanakan praktek lapangan, diharapkan peserta mampu melakukan tata laksana balita sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun ya, khususnya kasus gizi buruk ya, dengan menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit ya. Kemudian melakukan pembuatan resomal dan formula makanan untuk balita gizi buruk ya. Jadi nanti teman-teman sekalian akan dibimbing oleh Dokter Desi ya, di rumah sakit, Dokter Desi SPA, kemudian nanti juga ada dari fasilitator gizi buruk seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kan separuh ke rumah sakit ya, pukul 13 sampai pukul 14.30, separuhnya 15 orang ke rumah sakit, kemudian 15 orangnya tinggal di hotel. Nah, yang di hotel nanti akan melakukan pembuatan rasomal dan formula makanan untuk balita gizi buruk ya, yang nanti akan dibimbing juga oleh fasilitator, oleh kita gitu. Nah, ini pelaksanaan praktek di rumah sakit ya. Nah, peserta melaksanakan praktek lapangan di rumah sakit bukan secara individu ya, tetapi secara tim ya teman-teman sekalian ya. Jadi satu tim terdiri atas 3 orang ya, dokter, perawat atau bidan, dan tenaga gizi. Dalam satu waktu pelaksanaan di rumah sakit diusahakan maksimal 10 tim ya, berarti kan maksimal 30 orang gitu ya. Tetapi kita nanti bertukaran jadi 5 tim gitu. Untuk praktek di rumah sakit, peserta didampingi oleh minimal 4 orang pembimbing ya lapangan yang sudah diberi pembekalan sebelumnya. Jadi nanti akan ada Dokter Desi,
kemudian mungkin ada dokter Eka atau ada saya ya, kita usahakan nanti bisa memenuhi 4 orang. Nah, kemudian seluruh peserta dibagi menjadi 2 kelompok ya, A dan B. Nah, ini teman-teman sekalian tadi yang tukaran. Jadi pada jam 8 sampai 10 ini kelompok A, nah ini ditukar ya. Jadi pukul 13 sampai dengan pukul 15 ya. Kelompok A memeriksa balita sakit yang ada di ruang perawatan dan sudah ditentukan sebelumnya oleh pembimbing bersama dengan pihak rumah sakit ya. Nah, ini nanti kita mohon bantuan Dokter Desi untuk bisa menentukan ya pasiennya yang mana seperti itu. Nah, kemudian gunakan buku bahkan MTBS dan formulir pencatatan balita sakit umur 2 bulan sampai dengan 5 tahun ya. Sedangkan kelompok B-nya melakukan praktek membuat formula ya di hotel seperti itu. Nah, ini juga nanti tukeran ya Bapak Ibu sekalian ya, pukul 15 sampai pukul 17 nanti kelompok A melakukan praktek pembuatan formula, kemudian kelompok B memeriksa balita sakit di ruang perawatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini untuk hari Kamisnya ya, karena kan udah kita majukan ya, berarti hari Kamis kita ada waktu sampai pukul 12 ya, atau 11. Nah, perwakilan setiap tim 3 orang mempresentasikan ya laporan hasil pemeriksaan kasus dalam bentuk paparan PowerPoint ya. Jadi teman-teman sekalian, tolong diusahakan satu puskesmas minimal membawa 1 laptop ya untuk membuat PowerPoint seperti itu. Jadi nanti pembimbing melakukan diskusi terkait dengan presentasi peserta, hambatan, kemudian kesulitan yang dirasakan peserta, dan bagaimana cara mengatasinya ya. Jadi nanti mungkin hari Senin gitu ya, berapa jumlah kasus yang ditangani, kemudian klasifikasinya itu apa-apa, mungkin namanya bisa ya pakai dituliskan, kemudian hambatannya apa dalam pelaksanaan pelaksanaan praktek. Nah, nanti akan diberikan umpat balik oleh pembimbing ya, hasil pengamatan langsungnya dan diberi nilai tim ya 3 orang dalam logbook masing-masing peserta. Nah, ini ya teman-teman sekalian ya, ini tadi ini adalah logbook ya yang akan kita bagikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini nanti kenapa harus diberikan di bawah foto seperti itu ya. Nah, ini isinya seperti ini ya. Ini ada namanya, nama peserta, kemudian ada asalnya, wahana prakteknya, puskesmas mana, rumah sakit mana, kemudian nomor HP-nya. Nah, tanggal pengisiannya kapan. Nah, ini diisi oleh peserta untuk praktek selama 4 hari praktek lapangan ya, seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya Bu Nilu. Iya, silakan Bu Mila. Terima kasih Bu. Ini izin menanyakan pakaian Bu pada saat praktek nanti Bu. Terima kasih Bu. Oh iya. Silakan pakaiannya bebas rapi ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya yang dokternya silakan, kalau misalnya mau membawa jas dokter itu boleh. Ya, yang pasti kita pakaiannya bebas rapi. Kemudian mungkin itu bebas rapi, atau mau pakai baju itu namanya yang untuk dokter Eka mungkin namanya? Ya, baju itu silahkan ya, kalau mau bawa baju itu silahkan gitu. Yang pasti kita bebas rapi. Ada lagi kah Bapak Ibu sekalian? Terima kasih Bu. Untuk formulirnya dibagikan atau ya sendiri? Nanti kami siapkan ya, kita siapkan ya Bu ya. Oh iya. Jadi peserta cukup membawa laptop ya, 1 puskesmas 1 laptop mungkin untuk bikin PowerPoint. Ada lagi kah Bapak Ibu sekalian? Oh iya, untuk check out-nya nanti hari Kamis ya Bapak Ibu sekalian ya, pukul 12 ya. Jadi kita usahakan nanti sebelum pukul 12 udah penutupan seperti itu ya. Jadi mohon maaf hari nih Bapak Ibu Kamis. sekalian. Maaf Bu. Iya, hari Kamis. Berarti hari Kamis kami sudah boleh pulang Bu ya?
Boleh Bu. Tapi setelah mengikuti kelas ya Bu ya, karena kita masih ada kelas. Gitu. Kelasnya sampai jam berapa, Bu? Oleh kami ini ikut KPR nanti, Bu. Oke, gini ya Bapak Ibu sekalian, karena kan Bapak Ibu sekalian kan satu kabupaten kan banyak ya orangnya. Kalau misalnya mau charter bareng-bareng gitu ya, maksudnya mau pesen travel bareng-bareng kan bisa ya, karena kan satu kabupaten kan 9 orang ya, mungkin bisa. Gitu. Iya. Pukul Terima kasih 12 Bu, kita check-outnya. Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi kah Bapak Ibu sekalian? Cukup ya. Nanti kita share untuk panduan prakteknya. Ibu, izin Iya. yang pertanyaan di komen. Ya, Untuk check out-nya kita tanggal berapa ya, Bu? Untuk memastikan hari tanggal Kamis. soalnya Hari charter. Kamis tanggal 17 ya. 17. 17 langsung check out berarti ya? Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bu ya. Kita nggak bisa ngasih tanggal 18, soalnya itu udah apa ya, udah diminimkan gitu. Udah maksud. Ya gitu ya, Bu ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian? Mungkin bisa minta tolong sebentar. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, ini untuk puskesmasnya, tetapi kita masih belum fix ya, karena kita masih menunggu info dari dari orang kota ya. Mudah-mudahan puskesmasnya ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk kelompoknya nanti akan kita share ya di grup, karena kita masih menunggu puskesmasnya ya. Jadi satu puskesmas nanti maksudnya satu tempat OJT, 2 puskesmas ya. Misalnya mana namanya? Puskesmas Ampah seperti itu ya, dengan puskesmas Pahandut seperti itu. Atau mungkin kita tentukan langsung kah Dokter Eka atau gimana? Bisa aja, nggak apa-apa ditentukan. Kalau ini paling tidak kalau misalnya nanti cancel 1 kan kondisinya kayak kemarin, kayak angkatan 1. Oh ya, berarti puskesmas Pahandut ini dari puskesmas Pahandut Pahandut mau tetap ke Pahandut atau mau pindah puskesmas, Dokter Falat? Ya tetap ya. aja. Jalan-jalan, Dok. Sudah biasanya di sini semua sudah pernah. Dokter Falat udah melanglang buana ke semua puskesmas kota ya, Dok? Ini request pembimbingnya Dokter Desi ya, karena beliau dekat Doris gitu. Kemudian puskesmas Menteng ini, puskesmas mana Dokter Eka? Diurutin dari yang kemarin aja. Yang kemarin mana ya? Sebentar, yang kelompok kemarin tuh. Kelompok kemarin. Yang 1, 2, 3 itu loh. Bentar ya. Pahandut Kanduy. Itu kah? Ya, terserah aja. Sebentar, saya lihat dulu ya. Sebentar, kemarin puskesmasnya mana-mana ya? Pahandut, Kanduy, Benangin, Laheng, Barut, Ampat.
Mana lagi Dokter Eka? Ketutup chatnya. Oh. Yes. Lahey. Lahey, Bambulung, Buntok, Lahai, Bambulung. Benangin, Double benangin. oh Benangin double, Oh, benangin double ya. membelah diri, Ampah, Tabakanilan, Jenamas, yang belum apa? Bentot ya? Bentot. Ya. Oke. Nah, ini mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya puskesmasnya untuk pembimbingnya nanti akan kita diskusikan dulu ya kemana-mana karena apa namanya? Ya, mungkin apakah sudah cukup jelas, Bapak Ibu sekalian? Nanti formulirnya akan kita siapkan, kemudian Bapak Ibu sekalian silakan bisa membawa bagannya ya yang sudah di-print, karena kita masih belum tahu apakah bagannya nih udah siap apa belum gitu. Apa ada pertanyaan? Mungkin ini ya Mbak Nilu, yang dokter sama perawat atau bidannya bisa minta tolong pelajari juga cara penilaian secara langsung. Formulir penilaian langsung, pemantauan apa namanya? Pemantauan langsung Pengamatan ya. langsung, pengamatan langsung. Ya, pengamatan langsung. Itu ya. Untuk pengisian checklist apa mana yang dikasih checklist, kalau checklist itu gimana, kalau X itu gimana, kalau strip itu gimana, segitiga itu gimana gitu. Jadi mohon dipelajari karena biar sekalian nanti kita praktek bagaimana untuk pengamatan langsung. Untuk yang gizi juga sih sama ya, karena nanti kan memantau teman-temannya waktu kalakarya, benar nggak apa yang mereka lakukan gitu. Jadi sekalian kita praktek itu gitu. Selain memang kita pegang pasien, nanti kita juga praktek gimana caranya untuk mengamati pada saat teman-teman nanti bekerja gitu. Soalnya kan kalau ya nih Bapak Ibu sekalian ya. Hotel. Bapak Ibu sekalian keren nih, nilainya bagus-bagus semua nih. 90, 88, yang paling rendah 76 ya, pas-pasan. Yang lainnya 88, 96, ya keren. Itu bagus-bagus semuanya. Yang 100 nih ada 3 orang ya. Ya, berarti sudah paham semua nih Bapak Ibu sekalian ya. Keren. Insya Allah. Fasilitatornya mantap, Bu. Bu, yang untuk penilaian langsung tuh sudah ada di SER kah, Bu?
Penilaian langsung itu nanti buat fasilitator ya Bu ya. Oh, Jadi untuk nanti fasilitator. buat fasilitator, tapi nanti yang di kota nanti juga akan kita apa ya? Bukan sih, maksudnya nanti Bapak Ibu sekalian semuanya kan ada praktek penilaian yang tidak langsung ya. Nah itu nanti akan tukeran sama punya temennya formulirnya, kemudian punya temennya dinilai apakah sudah benar apa enggak gitu. Saling tukeran gitu ya, MTBS maupun MTBM gitu. Jadi apa ya, belajar gitu ya untuk melakukan penilaian. Ada pertanyaan lagi kah? Untuk buku logbooknya gimana Bu? Nanti kita Diberi siapkan ya Dok ya. atau Kita siapkan. Kita siapkan nanti. Terima. Ya, panitia siapkan. Itu nanti yang hari Senin Dok, berangkatnya dari masing-masing langsung ke menuju puskesmasnya aja kah atau sama-sama gimana gitu? Kalau puskesmas Pahandut bisa ya langsung ke puskesmas selama 3 hari gitu. Nanti setelah kita praktek baru balik ke hotel gitu ya. Jadi nggak perlu menunggu sampai pelayanan habis Bu. Gitu. Ya, kemudian yang lainnya nanti akan kita fasilitasi ya, kita antar, kita jemput gitu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Yang belum pretest ya silakan. Yang belum post-test mohon maaf. Lulus semua Kak Bu. Insya Allah. Yang pasti nilainya bagus-bagus nih. Kalau kemarin itu banyak yang remedial Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang sampai berapa kali remedial, lebih dari 10 kali, nilainya tetap tetap masih jelek. Ini bagus-bagus nih Bapak Ibu sekalian. Ada yang 100, 96, 92, kemudian 88 ya. Izin Bu Nilo sebentar. Bu Nilo, ya. Izin. Sudah Pak. Ya, Bu Nilo enggak, ini ada yang teman-teman masih belum ikut post-test, ada 4 orang nih, boleh saya bacakan? Ini ya, mungkin ada teman-teman yang kebetulan satu puskesmas bisa diingatkan, selain Pak Tegar tadi ya, Ibu Idawati, Ibu Fatila, dan Herneta. Oh, Pak Puri, mereka memang kemarin izin Pak, karena perjalanan. Iya, gitu. Jadi nanti mungkin kita atur aja nanti ya. Ya, nanti sekitar jam 4. Saat mereka luring aja ya, pas saat ada di Palangkaraya. Oke, siap Bu Eka. Oke, siap. Soalnya mungkin nanti mereka perjalanan. Mungkin nanti bisa dibuka lagi habis maghrib ya, Dokter Eka ya. Iya. Kalau bisa tetap hari ini yang 3 orang, kecuali Pak Tegarnya apakah besok apa gimana gitu. Ibu bertanya, praktek hari Seninnya itu berangkatnya jam berapa? Jam 7:30 kah dari hotel? Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, nanti kan kita ngumpul dulu ya yang di yang di hotel, ngumpul dulu di mana namanya? Di aula gitu ya. Nah, di aula. Kemudian nanti ngumpul sama-sama berangkat ke lobi. Nah, di situ nanti kan ada bahan kontak yang sudah disiapkan panitia ya. Jadi nanti peserta masing-masing bawa bahan kontak, kemudian bawa logbook, bawa formulir-formulir yang sudah disiapkan panitia. Kemudian snacknya nanti akan kita bungkus, jadi silakan bisa dibawa ke puskesmas gitu. Nanti berangkatnya jam maksimal pukul 7.45 ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kami juga hari Senin nih upacara HKN nih, bingung. Ya, nanti kita usahakan kita izin dulu untuk upacaranya ya, karena juga melaksanakan tugas kantor gitu. Ibu izin. Ada lagi kah Bapak Ibu sekalian? Inggi izin Bu, kami perlu bawa laptop kah Bu ke sana soalnya. Inggi. Ya. Inggi Bu. Iya Bu, perlu ya. Jadi satu puskesmas, satu laptop aja. Kalau misalnya sempat nggak? Kalau nggak sempat, mungkin bisa aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Satu puskesmas, satu laptop aja. Oke, masih ada pertanyaan kah?
sudah pukul. Masih ada waktu, Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan. Oh ya, mungkin Dokter Desi, apakah bergabung bersama kita ya, Dokter Desi? Ya, Mbak Nilu. Oke. Mohon arahan dok nanti di rumah sakit kita kan itu dok dari hari Kamis, tapi karena pengalaman yang angkatan kemarin kan agak susah ya dok ya, kita harus menunggu pukul 9 setelah selesai visite, kemudian setelah selesai mungkin aplusan gitu, jadi kita majukan dok hari Rabu siang, apakah bisa ya dok ya? Rabu siang jam berapa ya? Pukul 13 dok. Pukul 13. Bisa aja sih Mbak Nilo. Ini, soalnya kalau Kamis kan kita mau check out dok, jadi takutnya kita nggak sempet gitu dok. Oh iya. Bisa aja. Iya, mungkin mohon bantuan Dokter Desi untuk koordinasi calon pasiennya dok. Pasiennya ya, oke. Iya, siap. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada yang perlu ditanyakan? Atau mungkin ada tambahan dari Dokter Eka atau Ibu Banun? Silakan. Cukup sih Mbak Nilu, info yang buat prakteknya. Oke, kalau misalnya sudah cukup, Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke Pak Uri. Terima kasih. Silakan Pak Uri. Pak Uri, apakah sudah Pak Uri? Pak Uri. Pak Uri kemana nih? Kita guring Bapak nih. Bapak Ibu sekalian nanti itu ya, maksudnya berangkatnya sendiri kan ya, nggak ada sama keluarga kan? Saya ada Bu, tapi nginap di luar. Oh, siapa yang sama itu keluarga? Apa namanya? Atas nama Dokter Rustapia Bu, tapi saya istirahat siangnya di hotel kok Bu. Pagi berangkat, sore pulang. Jadi kan kita kan itu dok, apa namanya? Memang ada ganjil gitu ya dok ya, untuk
ceweknya. Jadi bisa aja dok, nggak apa-apa kalau misalnya mau satu kamar kita. Enggak, Bu. Soalnya kami dari Barsel yang Buntok gabung sama Jenamas, jadi pas 6 orang. Oh Nanti gitu. saya sekamar sama Dokter Ica dari Jenamas. Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Bang Bu. Iya iya oke. Nggak kalau misalnya memang itu dok, nggak apa-apa kita ada slot. Soalnya mau ngasih dokter. Rombongan Bu, nggak muat. Iya 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 oke oke. Oke. Ya. Ada lagi kah Bapak Ibu sekalian? Pak Uri. Pak Uri. Pak Urinya mana ya? Sebentar kita japri aja Pak Urinya. Pak Uri, mana ya Pak Uri? Untuk post-test kita umumkan habis maghrib berarti ya Mbak Niluh ya? Iya, iya, oke. Oke. Keren-keren nih, nggak ada yang remedial. Kemarin banyak banget yang remedial. Pak Uri. Mana ya Bapak? Bentar ya, saya telepon dulu. Udah selesai ya? Iya Pak, selesai Pak, sudah. Oh, oke. Baik. Akhirnya. Mohon maaf nih saya sambil mengikuti kegiatan di sebelah. Baik, Bapak dan Ibu, kalau memang sudah selesai, ya kan, selamat buat Bapak dan Ibu yang telah melewati satu tahap, ya kan tahap post-test sudah dilewati, dan kita nanti hari Senin ya, Bu Niluh ya, Senin sudah bertemu secara tatap muka Bapak dan Ibu, ya. Yang selama seminggu ini secara luring, sekarang Bapak dan Ibu melihat secara tatap muka nih, gimana sih gitu kan? Wah, Bu Eka nih, Dokter Eka gimana, Bu Niluh nih gimana sih? Ya, oke ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kerjasamanya ya selama satu hari ini ya, dan juga saya mengapresiasi kerja keras teman-teman fasilitator yang selalu mendampingi dengan baik, sabar. Kami doakan tetap sehat nih, Dokter Eka, Bu Niluh, Bu Banun ya. Ya, oke. Baik. Karena sudah berakhir semua kegiatan hari ini, silakan kita tutup dengan doa. Yang memimpin doa boleh? Habis ini mungkin foto bersama ya Pak ya? Oh, foto bersama dulu kalau gitu, foto bersama dulu. Oh, ya, oke. Oke, dandan dulu. Kiki bisa buka. Oh, ini Dokter Bila sama ini lagi perjalanan ya masih. Oke, Riris. Oh, ternyata Riris, ada dokter Desi ya? Iya dok. Oh, terima kasih dok atas kerjasamanya dok. Ya. Nanti Iya Pak, mohon maaf saya baru datang Pak. Dok. Karena kemarin itu pelatihan TB. Ya dok, nggak apa-apa dok. Ya semoga masih ini dok, masih berkenan nantinya bersama-sama dengan peserta ini pada saat kegiatan praktek ya dok ya. Iya. Oke, siap Pak, ya bisa Pak. Oke, baik kita foto bersama dulu teman-teman. 1, 2, 3, cheese. Ya, sudah. Oke. Baik, teman-teman, kita tutup dengan doa. Silahkan yang memimpin doa. Ya, untuk mengakhiri pertemuan. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih teman-teman, ya kan. Dan silakan teman-teman untuk meninggalkan Zoom meeting ini, dan mulai Senin nanti kita akan bertemu secara langsung, ya. Semoga perjalanan Bapak dan Ibu ini ya berjalan dengan lancar, terutama yang dari luar kota Palangkaraya, dan semoga tetap sehat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa hari Senin secara tatap muka, Bapak Ibu. Dah. Oke, silakan.